Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Ningsih. Saya mahasiswi dari program studi PGSD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan tempat tinggal. Saya berharap semua teman-teman yang menonton ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan tempat tinggal. Apa saja sih yang bisa kita pelajari di lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tempat tinggal. Apa sih itu tempat tinggal? Jadi, tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat untuk melaksanakan kegiatan dan hak serta kewajiban dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berupa rumah. Rumah merupakan kebudayaan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu memiliki lingkungan tempat tinggal yang berbeda-beda serta nyaman untuk kehidupannya. Nah, selanjutnya saya mau bertanya kepada teman-teman di rumah, apakah kalian suka membaca cerita? Jika iya, cerita apa yang pernah kamu baca? Dan apa saja cerita yang terkenal di lingkungan tempat tinggal kalian? Sebelumnya kan saya sudah bertanya kepada kalian, apakah ada cerita yang terkenal di lingkungan kalian? Nah, di sini saya mempunyai sebuah cerita yang cukup terkenal di lingkungan saya, yaitu ceritanya asal mula Pulau Nusa. Jadi, cerita ini konon katanya dulu ada seekor naga yang berubah menjadi sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Nusa. Jadi teman-teman bisa menyimak cerita yang saya bacakan. Setelah ini kita adakan diskusi. Tolong disimak ya. Nah, jadi pada zaman dulu hidup sepasang kekasih bersama adik iparnya di pinggiran sungai Kahayan. Namanya Nusa. Ia bekerja sebagai seorang petani dan juga seorang nelayan. Pada saat itu di desa mereka tanaman tidak tumbuh subur dan mengakibatkan Nusa bersama keluarganya pindah dari desa tersebut ke desa yang lainnya dan mencoba bercocok tanam di desa yang baru dengan harapan semoga tanaman mereka tumbuh subur. Dan di tengah perjalanan saat mereka menyusuri sungai untuk pergi ke desa selanjutnya, mereka dihadang dengan sebuah pohon yang tumbang menghalangi sungai Kahayan. Dan saat itu Nusa bersama adik iparnya berinisiatif memangkas pohon tersebut agar mereka bisa melalui sungainya lagi. Tetapi sore menjelang tiba, pohon tersebut tidak juga tumbang dan Nusa kelaparan. Ia pun berinisiatif pergi ke hutan mencari makanan. Nah, sesampainya Nusa di hutan, Nusa mencari makanan dan ia menemukan sebuah telur yang sangat besar. Ia pun membawa telur tersebut ke tempat istri dan adik iparnya dan meminta istrinya untuk merebus telur tersebut. Tetapi istrinya tidak mau karena heran telur tersebut terlihat aneh karena ukurannya yang sangat besar. Dan Nusa pun marah. Ia pun merebus telur tersebut sendirian serta memakannya juga sendirian. Nah, setelah Nusa memakan telur tersebut, Nusa pun kekenyangan dan ngantuk pun menghampiri Nusa. Nusa pun tertidur saat itu. Dan keesokan paginya Nusa terbangun dengan perasaan yang sangat aneh karena ia mendapati tubuhnya yang sangat panas terasa terbakar. Ia pun segera pergi ke sungai dan berendam di sungai tersebut dengan harapan semoga panas dalam tubuhnya sudah hilang. Tetapi alangkah terkejutnya Nusa karena tubuhnya berubah menjadi seekor naga dengan ditumbuhi banyak sisik serta
terdapat ekor di belakang tubuhnya. Nusa pun sedih, akhirnya ia berubah menjadi seekor naga. Istrinya dan adik iparnya pun terkejut melihat hal tersebut. Kenapa Nusa berubah menjadi seekor naga? Alhasil, Nusa pun berdiam diri di sungai tersebut. Nah, saat Nusa berdiam diri di sungai tersebut, Nusa mendapatkan makanan dari sungai Kahayan tadi, dikarenakan sungai tersebut dihuni oleh banyak jenis ikan. Jadi Nusa tidak perlu susah-susah mencari makan. Nusa pun sangat senang di sungai tersebut karena ia mendapatkan banyak makanan. Tetapi ada satu ekor ikan yang sedih melihat hal tersebut karena teman-temannya dimakan oleh naga Nusa tadi, yaitu ikan seluang. Ia sangat tidak suka dengan naga Nusa. Melihat kejadian tersebut, ikan seluang pun sangat marah dan ikan seluang pun pergi menjumpai ikan jelawat dan berdiskusi agar naga Nusa tidak lagi memakan ikan-ikan yang ada di sungai Kahayan. Dan ikan seluang pun mempunyai ide. Ia pun pergi keesokan harinya ke tempat naga Nusa dan memberitahu bahwa ada naga penantang yang lebih besar dari naga Nusa siap bertarung dengan naga Nusa. Mendengar hal tersebut, naga Nusa pun sangat marah. Ia pun menerima tantangan yang dikatakan ikan seluang, bahwa ia siap bertarung pula dengan naga yang lebih besar tadi. Ikan seluang pun mengatakan bahwa naga Nusa harus menunggu sampai tengah hari tiba agar naga penantang tadi siap menemui naga Nusa. Naga Nusa pun mengiyakan perkataan ikan seluang. Ia pun menunggu sampai tengah hari tiba agar naga penantang tadi datang. Tetapi sampai tengah hari tiba, naga penantang tadi tidak juga muncul dan naga Nusa pun mulai kelelahan menunggunya. Akhirnya naga Nusa mengantuk dan tertidur. Saat tertidur, ikan seluang melihat itu dan langsung mengejutkan naga Nusa dan berkata bahwa naga penantang tadi sudah ada di belakang naga Nusa dan siap bertarung. Mendengar hal tersebut, naga Nusa pun terkejut dan langsung menoleh ke belakang dan langsung menggigit bagian yang ada di belakang tadi. Rupa-rupanya bagian yang ia gigit tadi adalah ekornya sendiri. Naga Nusa menggigit ekor tersebut sampai putus dan naga Nusa baru tersadar bahwa ia menggigit ekornya sendiri. Naga Nusa pun kesakitan karena ekornya sudah putus dan ikan seluang pun segera memerintahkan ikan-ikan lainnya agar segera menggigit ekor naga Nusa. Dan naga Nusa pun kesakitan karena lukanya digigit oleh ikan-ikan kecil yang ada di sungai Kahayan. Akhirnya lama-kelamaan luka yang di ekor naga Nusa tidak juga sembuh dan akhirnya naga Nusa mati. Lama-kelamaan bangkai naga Nusa terbawa arus oleh sungai Kahayan dan tertumpuk di hulu sungai. Dan lama-kelamaan pula bangkai naga Nusa tertimbun oleh tanah, ranting, serta dedaunan. Dan akhirnya sampai sekarang bangkai naga Nusa berubah menjadi sebuah pulau. Nah, pulau itu disebut dengan Pulau Nusa. Jadi seperti itulah kira-kira cerita yang terkenal di lingkungan saya. Jadi nama cerita tersebut adalah cerita asal mula Pulau Nusa yang terletak di Kalimantan Tengah. Nah, cerita yang kalian dengar tadi adalah sebuah cerita yang ada di tempat saya. Dan setelah ini ada beberapa soal yang saya sediakan yang harus kalian jawab. Jadi tolong lihat baik-baik ya soalnya apa saja. Soal ini berkaitan dengan cerita yang telah kalian dengar tadi. Yang pertama, siapa nama naga tersebut?
Yang kedua, apa nama sungai yang ditempati naga tersebut? Dan yang ketiga, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Dan yang keempat, apa penyebab Nusa berubah menjadi seekor naga? Soalnya ada 4, nanti kita bahas sama-sama. Selanjutnya, jadi cerita yang kalian dengarkan tadi adalah sebuah cerita fiksi, yang mana cerita fiksi adalah cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang ataupun cerita yang dulunya pernah terjadi di masa lampau. Jadi, cerita fiksi tadi bisa juga sebuah cerita yang terjadi di masa lampau, yang mana cerita tersebut ditemukan oleh pengarang dan dibuat sebuah cerita agar bisa diketahui oleh semua orang saat ini. Nah, selanjutnya apa saja sih ciri-ciri cerita fiksi? Yang pertama, itu merupakan sebuah cerita atau rekaan cerita di masa lampau yang dikarang oleh seorang pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur serta diketahui oleh orang banyak dan menceritakan sebuah peristiwa. Dan yang ketiga, itu disajikan dalam sebuah alur cerita dan menggunakan bahasa yang komunikatif serta tidak menggunakan bahasa yang baku. Nah, selanjutnya coba kalian amati gambar yang ada di samping tersebut. Bisa kalian tebak anak tersebut sedang melakukan kegiatan apa. Dan coba kalian baca apa yang anak lakukan pada gambar sebelah kanan dan apa yang anak itu lakukan pada gambar sebelah kiri. Bisa kalian jawab? Oke, baiklah. Jadi anak tersebut melakukan sebuah permainan ayunan, yaitu dalam ayunan itu ada sebuah tarikan dan dorongan terhadap ayunan. Tarikan dan dorongan yang dilakukan anak tersebut bisa disebut dengan gaya, karena ayunan diberikan gaya oleh anak tersebut dan menyebabkan ayunan itu menjadi bergerak. Jadi setelah kalian melihat sebuah gambar di atas tadi, kalian bisa mempraktekkan di rumah masing-masing bagaimana sih mengetahui gaya itu. Nah, kalian bisa mengetahuinya lewat melakukan gerakan mendorong dan menarik meja. Seperti yang ada di sini, bahwa ada seorang anak yang mendorong dan menarik meja. Saya jelaskan. Nah, saat didorong meja akan bergerak ke arah depan, terdapat perubahan kedudukan meja setelah didorong. Jadi saat anak tersebut mendorong meja tanpa merubah posisi, meja tersebut bergerak menjauhi arah posisi kita. Dan saat ditarik pula, meja bergerak ke arah belakang. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Saat ditarik, meja bergerak ke arah belakang. Terdapat perubahan kedudukan meja setelah ditarik. Saat siswa tersebut menarik meja tanpa berpindah posisi, meja bergerak mendekat ke arah anak tersebut tanpa anak tersebut merubah posisi. Jadi setelah kalian melakukan percobaan di rumah masing-masing, yaitu melakukan gerakan menarik dan mendorong meja, itu adalah sebuah percobaan di mana kalian mengetahui apa itu gaya. Agar lebih jelasnya bisa kalian lihat dari penjelasan ini tentang gerak, perbedaan gaya dan gerak itu apa. Jadi gerak merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah perpindahan yang terjadi pada suatu benda terdapat benda lainnya. Suatu benda yang hanya dapat berpindah tempat ataupun berubah posisinya.
Perbedaan gaya dan gerak itu sendiri, itu gaya merupakan kekuatan yang menyebabkan suatu benda yang dikenainya menjadi bergerak ataupun berubah posisinya atau bentuknya. Dan gerak itu merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya atau tempat asalnya sebagai akibat benda tersebut dikenai oleh gaya. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini, di mana kita mengetahui apa saja sih itu ciri-ciri cerita fiksi, pengertian cerita fiksi, dan mengenal cerita yang ada di lingkungan baru, yaitu dari lingkungan saya, asal mula cerita Pulau Nusa, dan juga mengetahui gaya perbedaan gerak dan gaya. Sekian dulu materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain hari.